Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supyan Nugroho dengan NIM 221811015 dari kelas TKIP Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya di sini akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara memasang user DHCP, web, DNS, dan email terhadap sebuah manajemen jaringan yang telah saya buat di tugas 1. Selamat menyaksikan. Ya, di sini saya mempunyai suatu jaringan dengan 2 segmen dengan segmen IP yang berbeda, dengan 5 PC di segmen 1 dan 5 PC di segmen 2 memakai 172.16.2.0/25 dan yang segmen 2 nya 172.16.2.192/25. Yang segmen pertama 172.16.2.1. Nah, setelah jaringan ini kita menambahkan sebuah server pertama, yaitu server DHCP. Kita namakan DHCP, lalu kita coba sambungkan. Kita IP-nya jangan lupa 172.16.2.100. Subnet masknya 255.255.255.128. Jangan lupa default gateway-nya ini 172.16.2.1. Default gateway ini sebagai pengunci di segmen 1. Setelah itu nama service DHCP, default gateway-nya dimasukin dengan start IP address-nya 172.16.2.0. Maksimum usernya kita kasih 10, agar jika ingin menambahkan lagi maksimalnya 10. Kita save dulu, lalu on kan. Setelah ini yakin benar, kita coba rubah dari static PC1 ganti ke DHCP. Sedang request sukses. Lalu PC2 desktop configuration DHCP sukses. Lalu yang ketiga desktop configuration DHCP sukses. Lalu yang keempat desktop configuration DHCP sukses. Lalu yang kelima desktop configuration DHCP sukses. Setelah ini sukses, kita coba ping. Coba pakai PC3, kita ping ke server. Ping 172.16.2.100. Dia merespon. Ini sudah benar. Sekarang kita lakukan terhadap segmen 2. Kenapa harus menggunakan 2 server? Karena dalam satu segmen hanya bisa satu server DHCP. DHCP. Kita sambungkan. Setelah itu kita masuk desktop configuration-nya 172.16.2, kita kasih 200. Dan subnet max-nya 255.255.255.128. Jangan lupa default gateway-nya 172.16.2.129.
kita masukkan, lalu kita ke service DHCP subnya, default gateway-nya jangan lupa dirubah dengan start IP-nya 172.16.2.128, maksimumnya 10. Kita save, kita on kan. Lalu kita masuk ke PC 1, desktop, configuration, lalu ganti ke DHCP, sedang merequest, sukses. Ke PC 2, desktop, configuration, DHCP, sukses. Lalu PC 3, desktop, configuration, DHCP, sukses. Lalu PC 4, configuration, DHCP, sukses. Lalu kelima, desktop, configuration, DHCP, sukses. Setelah ini kita coba ping dari PC 1, kita ping ke 172.16.2.200, merespon. Kita coba antar PC ping 172.16.2.2. Menunggu, merespon antar segmen. Lalu kita coba lihat IP-nya, coba kita antar PC yang satu segmen, ping 172.16.2.131, merespon. Jadi ini telah berhasil. Selain ini kita bisa menggunakan email ini antar satu segmen yang sama, sukses. Segmen 2 kita lihat sukses. Coba kita antar segmen yang berbeda. Coba kita lagi, sukses. Nah, setelah ini beres, kita punya yang kedua, yaitu mencoba dengan server web. Kita coba sambungkan ke segmen 1. Kita masuk ke desktop, IP-nya kita tulis 172.16.2.101 dan subnet mask-nya 255.255.255.128. Jangan lupa untuk default gateway-nya. (172.16.2.1). Lalu kita ke server, kita karena web itu HTTP sudah on, HTTPS nya sudah on, kita rubah yang nomor 5 di index.html, kita edit, saya akan hapus, lalu kita bikin lagi kurung buka head, kurung tutup, kurung buka slash head, kurung tutup, lalu kurung buka body, kurung tutup, kurung buka slash body, kurung tutup. Lalu kita buat kurung buka heading 1, kurung tutup, kita tulis tugas manajemen jaringan dibuat oleh Supriyan Nugroho Sujarwo dengan NIM 22121 81015.
lalu kurung tutup slash heading 1 kurung buka heading 1 tutup. Kita cek kembali, kalau sudah benar kita save yes, lalu kita coba masuk ke PC 2, kita coba web, lalu tulis URL-nya 172.16.101. Ditunggu. Jaringannya belum stabil, kita tunggu. Oh iya, ini salah, 172.16.2.101. Tugas manajemen jaringan dibuat oleh Supian Nugroho, NIM 221.218.1015. Respon. Lalu yang segmen kedua kita coba PC 4 nya, lalu masuk ke web browser 172.16.2.101. Respon. Tugas manajemen jaringan dibuat oleh Supian Nugroho Sujarwo, NIM 221.218.1015. Berarti ini sudah merespon antar segmen pun. Kenapa menggunakan satu server? Karena web itu bisa digunakan oleh beberapa VC karena melalui jaringan internet. Yang ketiga, kita mencoba untuk DNS. Kenapa kita harus pakai DNS? Karena biar bentuk umumnya untuk web harus pakai DNS. Tidak mungkin akan kita mencari dengan IP web tersebut. Kita masukin IP-nya 172.16.2.102 dengan subnet masknya 255.128. Jangan lupa default gateway-nya dimasukkan sebagai pengunci di segmen 172.16.2.1. Setelah ini masuk server service, kita masuk ke DNS, masukkan namanya, kita beri nama manajemen jaringan, kita kasih www.manajemenjaringan.com. addressnya kita masukin yang web ini 172.16.2.101, lalu add, lalu kita bisa masukkan DHCP 1, kita beri nama DHCP 0.manajemenjaringan.com. Lalu jangan lupa IP address-nya 172.16.2.100, kita masukkan di address-nya, lalu add. Cek kembali manajemen jaringan ya, tadi add, kita coba DHCP yang kedua, kita beri nama DHCP 1 tugas manajemen jaringan.com. Kita lihat IP-nya 172.16.2.200 manajemen jaringan, lalu add, lalu DNS manajemen jaringan.com. Lihat kita IP-nya
172.16.2.102. Lalu add, lalu save. Ini karena sudah, lalu on kan. Setelah selesai, kita close. Kita coba PC 2 web www.management. Oh, sebelum ini kita masukkan dulu IP DNS tersebut ke DHCP servernya, karena kalau tidak ini tidak akan bisa. Nah, DNS server kita masukkan, save, on kan, lalu kita rubah configuration-nya dari ke statikin lagi, lalu ke DHCP untuk mengotomatiskan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Berhasil. Lalu PC 2 configuration static DHCP berhasil. Lalu PC 3 configuration static DHCP sukses. Lalu PC 4 configuration static DHCP sukses. Lalu PC 5 configuration static DHCP sukses. Lalu segmen kedua kita rubah dulu server DHCP, DNS-nya kita rubah 172.16.2.102. Kita on kan, udah di save. Kita rubah configuration-nya sukses. PC keduanya sama sukses. Ketiganya sukses. Keempatnya sukses. Ke PC 5-nya sukses. Setelah begini kita coba VC 4 web, masuk, kita tulis URL-nya www.manajemenjaringan.com. Respon dengan tulisannya tugas manajemen jaringan di Dr. XP Nugroho Sujarwo NIM 221.218.015. Kita coba ke segmen yang berbeda. Kita coba PC 3 juga, ke web, search www.manajemenjaringan.com. Mencari, si merespon ya, telah merespon tugas manajemen jaringan di Dr. XP Nugroho Sujarwo NIM 216. Setelah ini kita juga bisa mengecek server-server yang lain dengan menggunakan ping. Kita cek DHCP yang segmen 2 ping DHCP 1.manajemenjaringan.com. Coba diulang lagi. Coba DHCP 0.manajemenjaringan.com. Merespon.
Coba kita yang ping DHCP1 .manajemen jaringan.com. Coba kita lihat lagi di sini untuk belum dimasukkan manajemen jaringan.com. Ini lupa untuk dotnya, kita masukkan kembali lalu save. Sudah benar, keluar. Kita coba lagi, coba dengan PC yang lain, ping DHCP 1.manajemen jaringan.com. Merespon, dia langsung membaca IP-nya di server 2, benar. Lalu kita DNS sendiri, ping DNS.manajemen jaringan.com. Coba kita cek lagi untuk DNS. Oh, ini ada yang salah, manajemen jaringan.com. Lalu kita coba lagi, coba dengan PC yang lain, ping DNS.manajemen jaringan.com. Merespon, benar dengan IP-nya 172.16.2.1.02. Lalu kita coba dengan IP dengan segmen yang berbeda. Coba PC 2-nya, kita run, ping DNS.manajemen jaringan.com. Merespon, kita coba ping server DHCP 0.manajemen jaringan.com. Merespon, coba dengan server yang dengan segmen yang sama, ping DHCP 1.manajemen jaringan.com. Merespon. Setelah benar, kita coba server keempat, yaitu mail server. Lalu kita coba sambungkan, lalu kita by configuration-nya 172.16.2.103. Subnet mask-nya 255.255.2 255.128. Dengan Delphi gateway-nya, untuk penguncinya jangan lupa 172.16.2.1. Setelah ini kita masuk ke email, lalu SMTP server dan POP3 servernya udah di on kan. Ini buat masuk dan buat keluar. Domain servernya kita tulis manajemen jaringan.com. Kita set usernya, kita tulis user 1 dan passwordnya biar mudah 1234, tambahkan user 2 1234, tambahkan user 3 1234, tambahkan lalu user 4 1234, tambahkan lalu user 5 1234, tambahkan lalu user 6 1234, tambahkan lalu user 7 1234, tambahkan lalu user 8 1234,
tambahkan, lalu user 9 1234 tambahkan, lalu user 10 1234 tambahkan. Setelah ini kita cek lagi, takutnya ada yang salah. Setelah ini kita close, lalu kita daftarkan ke DNS, tulis mail titik manajemen jaringan.com, addressnya IP addressnya 172.16.2.103. Setelah itu kita add mail titik manajemen jaringan.com, save. Oke, kita masukkan ke setiap PC 1 email, kita masukkan mail titik manajemen jaringan.com, lalu outgoingnya sama, username-nya user 1 dengan email address-nya user 1@manajemen jaringan.com, lalu login informasinya user 1, passwordnya 1234, save. Setelah itu kita ke PC 2, dengan mail server yang sama, mail titik manajemen jaringan.com, lalu sama lagi outgoingnya mail titik manajemen jaringan.com, lalu di username-nya user 2, email address-nya user 2@manajemen jaringan.com, username-nya user 2, maksudnya 1234, save. Kita ke PC 3, email, masukkan email yang sama, lalu ini ganti dengan user 3@manajemenjaringan.com, lalu dimasukkan namanya user 3, nama user yang bawah user 3, passwordnya 1234, lalu sudah yakin, lalu save. Setelah itu ke PC 4, email dengan mail titik manajemen jaringan.com, user 4, sini kita masukin user 4@manajemenjaringan.com, user 4, passwordnya 1234, save. Setelah itu kita coba PC 5, email manajemen mail.manajemenjaringan.com, lalu di sini tulis user 5, mailnya user 5@manajemen.jaringan.com, user 5, passwordnya 1234. Setelah yakin, save. Kita ke segmen selanjutnya, ke PC 6, lalu email dengan email yang sama, mail.manajemenjaringan.com, lalu emailnya kita tulis namanya user 6, user 6@manajemenjaringan.com, lalu namakan user 6 dengan password 1234, save. Lalu ke PC 7, sama, mail titik manajemen jaringan.com, manajemenjaringan.com,
Lalu di sini kita rubah ke user 17 user7@manajemenjaringan.com. Namanya user 7, passwordnya 1234. manajemenjaringan.com. Save. Setelah yakin, save. Lalu ke isi 8, email dengan incoming dan outgoing yang sama. Lalu ini diberi nama user 8 dengan email user8@manajemenjaringan.com dengan namanya user 8, passwordnya 1234. Lalu save. Lalu ke PC 9, email incoming dan outgoing yang sama. Lalu diberi nama user 9, email addressnya yaitu user9@manajemenjaringan.com. Loginnya diberi nama user 9, passwordnya 1234. Lalu ke PC 10 dengan incoming dan outgoing yang sama, diberi nama user 10 dengan email user10@manajemenjaringan.com. User 10 diberi nama lagi dan passwordnya 1234. Setelah yakin benar, lalu save. Kita coba mengirim email dari PC 1. Kita compose to user 6 sebelum ini kita masukkan dulu ke DNS-nya. DNS tulis mail.manajemenjaringan.com. Addressnya kita lihat IP addressnya 172.16.2.103. lalu add, lalu save. Setelah itu kita coba lagi ke user 6 @manajemenjaringan.com. Subjeknya hello, hi user 6, apa kabar, salam user 1. Kita kirim. Setelah terkirim, kita cek di PC 6 yaitu user 6. Kita lihat di masuk, ternyata masuk dari user 1 dengan halo user 1@manajemenjaringan.com. Dikirim, ada tanggalnya. Hai user 6, apa kabar, salam user 1. Kita coba dari segmen 2 ke segmen sebaliknya. Kita email force user 3 atau user 2 @manajemenjaringan.com dengan subjek halo, hai user 2, kapan bisa bertemu, salam user 8. Kita send. Setelah terkirim, kita cek tadi di user 3. Oh bukan, tadi di user berapa? Di user 2. Saya ngirim ke user 2, ternyata
Hai user 2, kapan bisa bertemu? Salam user 8. Hai user 8. Lalu kita coba balas dari sini, kita coba balas. Nanti saya akan mungkin nanti akhir pekan. Salam user 2. Kan? Kita coba cek ke user 8. Ada email masuk lagi, ternyata ada, dibalas mungkin nanti akhir pekan. Salam user 2. Sekian dari tugas 2 saya, semoga dipahami dengan cara yang saya berikan. Maaf bila ada salah-salah kata dan salah-salah sedikit, sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.